Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Safira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai general review dari saya tentang sosiologi hukum. Yang pertama, di bab pertama yaitu dari pengertian sosiologi hukum terlebih dahulu. Sosiologi hukum di sini didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Kemudian ada objeknya, ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Kemudian di bab kedua ada hukum dan kenyataan masyarakat. Di sini ada perubahan sosial, yaitu segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Kemudian karakteristik hukum Islam ada yang pertama penerapan hukum bersifat universal, yang kedua menetapkan hukum bersifat realitas, dan yang ketiga menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan, dan yang terakhir keempat yaitu sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian di bab 3 ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Metode yang digunakan biasanya menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan psikologis. Kemudian ada yuridis normatif. Yuridis normatif ini merupakan pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan, library research. Kemudian di bab keempat ada mazhab pemikiran hukum atau positivisme. Aliran ini mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Positivisme hukum dibedakan dalam dua corak. Yang pertama ada aliran hukum positif analitis, dan yang kedua positivisme pragmatik. Kemudian di bab kelima ada mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudence. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sociological jurisprudence dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokohnya itu ada Eugen Ulrich dan Respond. Kemudian di bab kelima ada mazhab pemikiran hukum atau living law dan utilitarianisme. Yang pertama living law. Living law ini sebagai produk budaya hukum selalu eksis dalam masyarakat. Karenanya hukum yang tidak diciptakan namun hukum ditemukan dalam masyarakat atau the living law. Dalam sistem hukum di Indonesia, the living law masih diakui dengan batas-batas tertentu seperti pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya tradisionalnya, pengakuan hak ulayat dan sebagainya. Kemudian ada mazhab utilitarianisme. Ini merupakan suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Itu. Kemudian di bab ketujuh ada pemikiran dari David Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Saya akan menjelaskan profil dari Emil Durkheim terlebih dahulu. Beliau lahir 15 April 1858 dan wafat 15 November 1917. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial pada tahun 1896. Teori dan gagasannya yaitu perhatian Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Kemudian yang kedua ada Ibnu Khaldun. Saya akan membacakan profilnya terlebih dahulu. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Isbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei
1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Keluarganya berasal dari Hadraman yang kemudian berimigrasi ke Seville, Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Pandangannya terhadap masyarakat dalam konteks sosiologi yang pertama yaitu masyarakat primitif, yang kedua masyarakat pedesaan, dan yang terakhir masyarakat kota yang dimana tingkat ekonomi dan kebudayaan cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Itu. Kemudian di bab ke-8 ada pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Saya akan membacakan profil dari Max Weber terlebih dahulu. Max Weber merupakan seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi asal Jerman, lahir 21 April 1864, wafat 14 Juni 1920. Dikenal sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya yang pertama yaitu ada Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang membahas hubungan antara agama dan perkembangan ekonomi. Kemudian yang kedua ada Politics as a Vocation yang mendefinisikan negara sebagai lembaga yang memiliki monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah. Kemudian ada H.L.A. Hart, beliau merupakan filsuf hukum asal Inggris, lahir 18 Juli 1907, wafat 19 Desember 1992, menjabat sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford. Karya utamanya The Concept of Law tahun 1961. Gagasan utamanya yang pertama yaitu kritik terhadap teori John Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang didukung ancaman hukuman. Yang kedua, pemisahan aturan primer dan sekunder. Ya, kemudian di bab 9 ada efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan. Selain berfungsi sebagai kontrol sosial, hukum juga menjalankan fungsi rekayasa sosial atau social engineering. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, kemudian ada faktor budaya. Ke-10 ada Law and Social Control. Social control sendiri berfungsi untuk membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Dalam compulsion diciptakan situasi seseorang terpaksa taat dan atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Kemudian fungsinya, hukum berfungsi sebagai sarana social control dan hukum berfungsi sebagai sarana social engineering. Kemudian di bab 11 ada studi sosiolegal, yaitu pendekatan interdisipliner untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara ini dan masyarakat luas. Pekerjaan teoritis dan empiris disertakan, dan perspektif dan metodologi diambil dari humaniora serta ilmu sosial. Kemudian yang ke-12, bab ke-12 ada hukum progresif. Merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Kemudian di bab 13 ada legal pluralisme, yaitu konsep yang merujuk pada keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dari negara tetapi juga dari norma, tradisi, adat istiadat atau hukum agama yang diakui dan diterapkan oleh komunitas tertentu. Jenisnya ada dua, yaitu legal pluralisme resmi dan non-resmi. Kemudian bab terakhir, bab ke-14 ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam, yaitu metode yang menekankan pada analisis hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Itu dia, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.